施我一刀。霎时就能成为修罗地狱，太香了。像谁？还是让我。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa tanpa akhir episode ke-8 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Lord Li Han kembali bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah seorang penatua. Gadis cantik bernama Leng Huan ini langsung membawa Li Han ke puncak angin dingin tempat di mana dia tinggal. Meskipun sempat terjadi sebuah ketegangan, tapi entah kenapa Leng Huan memilih untuk membiarkan Li Han tinggal beberapa waktu di puncak angin dingin. Episode kali ini pun dimulai dengan Lord Li Han yang sedang membakar kelinci di depan puncak angin dingin karena dia sangat kelaparan. Aroma dari pembakaran kelinci membuat Leng Huan langsung keluar serta melakukan protes karena Li Han membakar kelinci tanpa meminta izin terlebih dahulu. Lord kita pun kemudian menjawab sekaligus melakukan sindiran. Dia berkata kultivasi dari Leng Huan memanglah tinggi dan hebat sampai-sampai melupakan rasa lapar. Kau juga melupakan kalau ada orang yang sedang berada di rumahmu pada saat ini, ucap Li Han kepada Leng Huan. Karena merasa tersungging, pada akhirnya Leng Huan kembali mengunci pintu dan masuk ke dalam pavilion. Sementara itu, Si Hai kembali keluar dan memberi peringatan kalau Li Han hanya punya waktu 2 hari lagi sebelum dia benar-benar mokat. Si Hai juga meminta Li Han untuk menyiapkan kuburan dan juga sebuah batu nisan bertuliskan orang tidak berguna nomor 1 di dunia. Jangan terburu-buru, beri aku waktu untuk memanggang kelinci terlebih dahulu. Aku cukup yakin dengan gelar penguasa muda di pavilion Lu Yinghai, maka aku tidak akan kesulitan untuk mendapatkan sebuah pil mujarab. Meskipun Lord Li Han yakin kalau dia bisa mendapatkan pil mujarab, tapi Si Hai merasa pil mujarab belum bisa menuntaskan masalah umur Li Han yang semakin berkurang. Alih-alih menjawab keluhan dari Si Hai, Lord Li Han malah menendang arang pembakaran untuk membuat rubah kecil keluar dari arah semak-semak. Yap, benar sekali, rubah kecil ini merupakan wanita rubah yang sebelumnya keluar dari lembah hantu. Kedatangan rubah kecil membuat Si Hai bertanya-tanya kenapa rubah kecil malah mengikuti Li Han sampai ke tempat ini. Rubah kecil pun menjelaskan kalau dunia manusia sekarang sudah banyak berubah. Ribuan tahun yang lalu klan rubah begitu dihormati dan disegani, tapi sekarang ketika rubah kecil kembali, dia malah mendapatkan ancaman pembunuhan di mana-mana. Jadi alasan tersebutlah yang membuat rubah kecil mengikuti Li Han. Li Han kemudian berkata kalau dia saja tidak bisa menjamin hidupnya sendiri, lalu kenapa rubah kecil berharap bisa mendapatkan perlindungan darinya. Rubah kecil pun menganggap Li Han mampu untuk melindunginya karena Li Han berbeda dari orang-orang. Si Hai kemudian menggendong rubah kecil sembari berkata inilah akibatnya Li Han tidak membunuh rubah kecil ketika berada di lembah hantu. Untuk sekarang rubah kecil ini pasti akan menyebabkan masalah jika dia membocorkan kekuatan alam dewa yang dimiliki oleh Lord Li Han. Rubah kecil kemudian menjelaskan kalau dia tidak akan membuat masalah sama sekali. Dia pun berjanji akan menuruti perintah dari Li Han asalkan dia mendapatkan perlindungan serta diperlakukan dengan baik. Karena merasa penasaran, Si Hai kembali bertanya kenapa rubah kecil sekarang menjadi menyedihkan seperti ini, padahal dia mempunyai kekuatan di atas rata-rata dari para kultivator yang ada di dunia manusia. Ternyata setelah turun gunung, kekuatan dari rubah kecil jauh menurun karena sudah hidup ribuan tahun lamanya. Dia juga memberitahukan ada seorang dewa immortal yang hidup ribuan tahun dan sekarang sedang mencari penerus untuk menurunkan semua teknik yang dia miliki. Diketahui dewa immortal tersebut sudah tidak kuat lagi dan hanya tersisa beberapa hari saja sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Pada hari ini semua orang dari berbagai sekte diketahui berkumpul untuk berebut menjadi penerus dan mewarisi semua teknik dari dewa immortal tersebut.
Tentu saja mendengar penjelasan ini membuat Lord Li Han dan Si Hai merasa tertarik. Saat itu juga mereka langsung meninggalkan puncak angin dingin untuk pergi ke tempat Dewa Immortal berada. Benar saja di sebuah tempat sudah banyak sekali orang yang berkumpul untuk menunggu dibukanya sebuah gerbang tempat Dewa Immortal tinggal. Di saat yang sama, Li Han langsung melewati orang-orang untuk membuka gerbang rumah Dewa Immortal tersebut. Belum juga sempat Bang MC membuka gerbang, tiba-tiba saja dia mendapatkan serangan shuriken dari orang-orang yang juga ingin masuk ke tempat yang sama. Akan tetapi Li Han berhasil mengembalikan shuriken tersebut dan membuat orang yang menyerangnya mokat seketika. Kemampuan Lord Li Han yang gokil ini membuat seorang praktisi merasa tertarik. Dia pun langsung menghampiri Li Han untuk melancarkan beberapa serangan. Sambil menahan serangan si praktisi, Lord Li Han kita bertanya siapakah nama dari praktisi tersebut. Sekilas praktisi ini menyebutkan nama julukannya adalah Pedang Gila Kesombongan serta dia berasal dari Gunung Zhangxi. Setelah mengetahui nama si praktisi, Lord Li Han kita langsung membuat gerakan simple untuk membunuh pedang gila kesombongan dengan sekejap. Pembunuhan yang dilakukan oleh Li Han juga membuat semua orang sadar kalau pemuda bertopeng yang berada di hadapan mereka adalah Raja Neraka. Meskipun Li Han cukup disegani, tapi seorang praktisi berkata kalau Li Han harus taat aturan untuk menjadi penerus Dewa Immortal. Jika tidak, maka dia akan berhadapan dengan semua orang yang berada di tempat ini. Seperti biasa, walaupun mendapatkan ancaman, Li Han tampak tidak punya rasa takut sama sekali. Dia bahkan mengancam balik dengan berkata siapapun yang tidak patuh dengan Raja Neraka maka akan dibinasakan. Benar saja, hanya dengan satu kali serangan, Li Han tampak berhasil membunuh beberapa orang yang mencoba untuk menyerang. Akan tetapi serangan yang dibuat Li Han harus dibayar mahal karena serangan tersebut merupakan kekuatan alam dewa. Dengan begitu bisa dipastikan umur Li Han juga semakin berkurang. Tiba-tiba saja suara seseorang terdengar dari kediaman Dewa Immortal, di mana suara tersebut adalah suara dari Dewa Immortal sendiri. Dewa Immortal kemudian membuka gerbang agar Li Han bisa masuk untuk bertemu dengannya. Sementara itu, Si Hai merasakan aura yang begitu aneh, di mana di luar gerbang aura kehidupan jelas terasa, sementara dari dalam gerbang yang terasa hanyalah sebuah aura kematian. Si Hai pun mulai merasa penasaran siapakah sebenarnya Dewa Immortal yang dieluh-eluhkan oleh orang-orang tersebut. Ketika Li Han dan Si Hai sudah mulai masuk, mereka berdua melihat pavilion tempat Dewa Immortal tinggal begitu kotor dan tidak ada satupun orang yang tinggal di dalam pavilion ini. Tak lama kemudian Lord Li Han dan Si Hai bertemu dengan seorang biksu di pendopo pavilion, di mana biksu tersebut merupakan Dewa Immortal yang dimaksud orang-orang. Baru saja melihat Lord Li Han, Dewa Immortal langsung berkata kalau Li Han adalah orang yang sangat mirip dengan orang yang sudah ditakdirkan. Pak Tua Immortal juga sudah menunggu selama 10.000 tahun dan pada akhirnya dia punya kesempatan untuk bertemu dengan Lord kita. Karena merasa penasaran, Li Han kemudian bertanya maksud dari perkataan Pak Tua Immortal di hadapannya. Rasa penasaran ini muncul dikarenakan Li Han adalah seorang pembunuh, sementara Pak Tua Immortal adalah seorang biksu. Tapi kenapa Pak Tua Immortal menunggu orang seperti dirinya? Jawaban mengejutkan dikeluarkan oleh Pak Tua Immortal di mana dia mengetahui kalau Li Han sedang berada di antara kehidupan dan kematian. Dengan kata lain, Li Han pada saat ini tidak dalam keadaan hidup dan tidak berada dalam keadaan mati. Pak Tua Immortal kemudian menjelaskan 10.000 tahun yang lalu ketika dia masih anak-anak, dia bertemu dengan seorang sain pedang yang paling terkenal di dunia. Sebelum sain pedang tersebut meninggal, dia sempat mengajarkan sebuah teknik yaitu metode rahasia roda berputar. Sain pedang tersebut meminta bantuan kepada Pak Tua Immortal untuk memberikan teknik tersebut kepada orang yang sangat mirip dengannya. Dengan kata lain, Lord Li Han adalah orang yang dicari-cari oleh sain pedang.
Li-Han pun kemudian mempertanyakan kemiripan apa yang dimiliki oleh Sain Pedang dengan dirinya. Pak Tua Immortal menjawab kalau di dalam tubuh Li-Han ada aura yang bukan berasal dari dunia ini. Sontak pernyataan ini pun membuat si Hai merasa cukup familiar karena dia mengetahui Sain Pedang yang dimaksud oleh Pak Tua Immortal tersebut. Diketahui setelah Sain Pedang tersebut mengajarkan metode rahasia kepada Pak Tua Immortal, dia kemudian meninggal karena sebuah luka di tubuhnya. Sain Pedang tersebut juga hanya meninggalkan sebuah teknik dan teka-teki rahasia yang belum terungkap. Karena merasa penasaran, Li-Han kemudian melemparkan sebuah pertanyaan, kalau Sain Pedang begitu kuat, kenapa dia bisa mempunyai luka di tubuhnya, dan siapakah orang yang sudah berhasil melukai Sain Pedang tersebut? Dengan pelan Pak Tua Immortal menjawab, wajah hantu berpakaian putih. Yap, wajah hantu berpakaian putih adalah orang yang berhasil membuat luka pada Sain Pedang. Sontak ucapan dari Pak Tua Immortal membuat Li-Han cukup kaget. Kagetnya Li-Han ini juga sekaligus menutup episode 8 kali ini ya guys. 是他，他既冠绝天下， 鬼面。 Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.